Ketika melewati gerbang Masjid Gede Mataram, kita disambut oleh keheningan yang khusyuk. Masjid Kota Gede atau Masjid Gede Mataram didirikan pada tahun 1587 Masehi oleh Panembahan Senopati, yaitu pendiri Kesultanan Mataram. Masjid ini menjadi saksi bisu perjalanan spiritual dan politik kerajaan yang pernah menguasai hampir seluruh Pulau Jawa. Tidak jauh dari masjid, tersembunyi sebuah situs yang tak kalah penting. Sendang Sliran. Tempat pemandian suci ini memiliki makna spiritual yang mendalam bagi masyarakat Kota Gede. Sendang Sliran terbagi menjadi dua bagian, yaitu pemandian untuk laki-laki dan pemandian untuk perempuan. Jadi memerintah prajuritnya buat bikin dua, yang laki-laki sama perempuan. Yang laki-laki buat senopati, yang perempuan buat garwannya. Terus pas waktu meninggal itu dikuburkan, dikafani dulu. Itu tahun 1000 berapa lah tuh. Terus di situ ada lagi namanya sumur. Iya boleh. Assalamualaikum dulu Mas. Oleh tour guide, Gozi diminta merasakan kesegaran air dari sumur Sendang Sliran. Air ini mengalir jernih dari sumber mata air alami. Sejak ratusan tahun lalu, air ini telah diminum oleh para peziarah dan masyarakat setempat untuk membersihkan diri secara lahir dan batin. Oke, lanjut. Dahulu, di sekitaran komplek Masjid Kota Gede adalah hutan, yang kelak akan ditebang karena diyakini dihuni oleh banyaknya makhluk gaib. Nah, kalau yang ini buat mandi biasanya. Biasanya buat ngerawat diri sendiri pakai kembang gitu. Sini kalau mandi Jawa. Kalau yang kasih sumbernya itu kalau kata orang-orang sih bisa awet muda kalau minum sumber itu. Gitu. Tapi kan itu sugesti gitu katanya. Dan pendopok bangsal buat tidur putri-putri dulu zaman dahulu kala. Nah itu ada air mandi. Ini saya kalau lelenya keluar itu doanya terkabul katanya begitu. Di situ kalau mandi cewek gitu. Tanya boleh ngasut ke bawah dulu. Gitu. Pada malam hari, kawasan pemakaman di komplek Masjid Mataram Kota Gede sering terlihat dengan dupa yang menyala. Ini kan dari dulu namanya rumah Indis, Mbak. Rumah Indis itu rumah bangunan Hindia Belanda. Oke. Dibangun tahun 1860. Pertama kali rumah ini yang menempati namanya Bapak Ibu Atmo Sutikto. Atmo Sutikto orang Jawa asli. Beliau bisa dikatakan saudagar yang sangat kaya raya karena yang dijual belikan emas intan berlian. Ibu Atmo Sutikto mempunyai 5 orang anak, salah satunya menjadi Menteri Agama pertama di Indonesia. Beliau yang bernama Haji Muhammad Rasidi, kiranya Presiden Soekarno. Pak Rasidi ini lahir di sini pada tanggal 20 Mei tahun 1915. Setelah Pak Reti besar, beliau kuliah di Kairo, di Mesir. Di Mesir, Pak Reti pernah juga menjabat sebagai duta besar sampai 2 tahun di Mesir. Setelah pulang dari Mesir, Pak Reti di Jakarta baru dilantik menjadi Menteri Agama pada tanggal 3 Januari tahun 1946 sesudah
kemerdekaan. Tapi setelah dilantik menjadi menteri, Pak Radi nggak pulang ke rumah, tapi menetap di Jakarta, karena kerjanya di Jakarta. Pak Radi ini punya saudara 4, yang 2 kerja di luar negeri, yang 2 di luar Jogja, Pak Radi sendiri di Jakarta. Jadi rumah ini dari tahun 46 tidak ditempati sama anak-anak Ibu Atmo Sutito, karena kelima anak ini sudah menyebar, Mas. Nah, tapi setelah berapa puluh tahun, Pak Radi wafatnya 2001, usianya 85 tahun, makamnya di belakang HS Silver di situ. Jadi ini yang punya ini sudah wafat semua, tinggal cucu-cucunya. Tapi setelah ini saya tunggu, aku nunggu di sini 2006 habis gempa, Mas. Tapi belum pernah ketemu sama anak-anaknya. Mungkin sesudah viral dia mungkin tahu bahwa di sini nggak ada listrik, nggak ada air, genteng bolong-bolong. Tapi belum ada yang dikontaktin anaknya Pak Radi. Sampai sekarang aku belum pernah ketemu. Karena aku nunggu di rumah ini tidak ada yang nyuruh. Cagar budaya harus dilestarikan, ditunggu. Ya itu tadi dari 2006 sampai sekarang yang aku sendiri. Ada yang nyuruh. Pokoknya aku peduli dengan rumah cagar budaya. Tapi yang lebih menyenangkan lagi bahwa di area Jagar Kota Gede ini sama Pak Bupati Bantul dinomorsatukan, karena di sini banyak situs-situs yang bersejarah, terutama yang dibanggakan Pak Bupati Bantul adalah satu-satunya bekas kerajaan Mataram Islam yang di sebelah ini. Nah, kan di samping ini ya banyak yang harus dikunjungi, Mbak. Tiru di Pesik, Joglo UGM, Joglo Jati Kumaran, itu semuanya menyimpan cerita yang sangat menarik. Katanya di sini sebagai rumah yang punya aura mistis, Pak. Itu kenapa tiba-tiba jadi seperti itu, Pak? Ya, aku cuma meluruskan ya, Mas. Betul-betul aku cuma meluruskan. Karena ini yang menamakan, sebut saja Trans 7. Dari Trans 7 di sini sudah membuat konten 6 kali, bukan jalan, 2 dunia, uji nyali, dunia lain. Senting di Yogyakarta itu ya, baru Trans 7. Pokoknya keenam. itu kan Pak sudah 6 kali ya Pak. Terakhir berarti tahun berapa Pak? 2018 kalau 17 atau 18 itu. Oke. Pokoknya banyak sudah sebanyak sudah ratusan YouTube yang karena di manapun kadang-kadang datang di sini ikut-ikutan, apalagi yang ini apa artis-artis seperti itu ikut-ikutan juga membuat konten juga. Tadi dengar ada wisatawan banyak ya Pak di sini, berarti Ini pun aku nunggu tamu, Mbak. Lagi nunggu tamu. Jam 1 Masih ada Pak berarti. masih ada, tadi dari Jepang 15 orang, dari Bandung 20 orang. Berarti sehari-hari rame ya Pak, maksudnya Rame. banyak yang Besok datang. tanggal 17 November itu referensi saya di Jakarta. Oke Pak. Suka banget itu travel-travel di Jakarta datang ke sini. Oke Pak. Ini Pak, kalau di sini tuh biasanya ada kayak kan banyak wisatawan ya Pak. Apakah memungut biaya atau seikhlasnya atau bagaimana ya Pak? Gini Mbak, ini betul-betul jujur. Oke Pak. Semua YouTube seperti ini aku belum pernah yang namanya kalau membuat YouTube di sini harus bayar segini, belum pernah. Oke Pak. Sukarela, seikhlasmu. Nah, ini bukan rumah saya. Nanti nggak keliru kan? Oke Pak. Dari manapun, kampus manapun, dari TV manapun, cuma sukarela. Nggak salah pun sukarela. Aku belum pernah yang namanya harus bayar segini. Enggak. Berarti ini awalnya merupakan faktor sejarah ya? Iya. Kemudian disalah kaprakan. Iya, karena Trans 7 di sini tidak mencari sejarahnya Pak Redi, ada yang dicari, ada yang ada di dalam. Oke. Ya, istilahnya bisnis lah. Mbak. Iya Pak. Entertainment gitu. Oke. Belum pernah yang Pak Redi dipublikasikan di media sosial, belum pernah. Satu kali pun belum pernah. Tapi yang sering muncul ada yang seperti itu.
makanya sudah saya tutup biar nanti rumah ini sedikit demi sedikit muncul. Juga kita juga dari prodi sejarah kan. Jadi Oh iya. saya juga baru tahu misal ini punya bekas. Iya, nanti ini foto Mbak. Oh, nggih, Pak. Kan Pak Rasti ini sudah melanglang ke dunia. Iya betul. manapun. Kan berarti kita merupakan satu pahlawan gitu Pak ya. Iya, ini sampai saya buat buku seperti ini biar nanti di foto ya boleh. Menteri Agama. Sampai dimanapun Pak Rasti di sini ada. Karena beliau pun pendiri Muhammadiyah. Oh, nggih. Tutup boleh di fotokopi. Boleh. Oke kan. Menteri Agama kedua. Pertama Mas, itu kalau dibaca pertama. Oh. Oh, Ini berarti ini ya Pak. depannya. Salah. Nggih, Pak. Alma maternya Gama Al-Qahirah Cairo University sama Sorbonne University. Iya benar. Di jantung kota gede, Yogyakarta, berdiri sebuah gerbang yang menyimpan jejak peradaban berabad-abad. Gerbang ini bukan sekedar pintu masuk biasa. Ia adalah portal waktu yang menghubungkan kita dengan masa kejayaan Kesultanan Mataram Islam pada abad ke-16. Hari ini, kita akan menelusuri kompleks bersejarah ini, mengungkap cerita yang terukir dalam setiap batu, setiap tetesan air, dan setiap sudut bangunan yang telah berdiri tegak selama hampir 5 abad.